أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. Tak lupa saya wasiatkan kepada diri saya selaku pembicara, kemudian kepada saudara-saudaraku sekalian jamaah salat Jumat, untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah, mengoreksi pelaksanaan perintah Allah. Barangkali ada perintah yang terluputkan dari diri kita, kurang maksimal dalam melaksanakannya. Segera kita memperbaiki selama masih ada kesempatan. Kemudian larangan-larangan Allah, barangkali ada yang masih kita langgar, segeralah kita meminta ampun kepadanya, bertaubat dengan taubatan nasuha. Semoga Allah menerima taubat kita seluruhnya, dan kita berharap kepada Allah Azza wa Jalla agar menggolongkan kita seluruhnya ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Hadirin salat Jumat yang dimuliakan Allah, pada kesempatan yang singkat ini, marilah kita sejenak merenungkan ayat Allah Azza wa Jalla yang disebutkan dalam Al-Quran. Dalam surat An-Nisa ayat 171, Allah Subhanahu wa taala berfirman: Ya ahlal kitab, la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allahi illa al-haqqa innamal masihu Isa bin Maryam. Dalam ayat yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala melarang ahlul kitab, seraya memanggil mereka wahai ahlul kitab, orang-orang Yahudi dan Nasara yang mereka diberi kitab. Dilarang, la taghlu fi dinikum, jangan kalian melampaui batas dalam pelaksanaan agama kalian. Wala taqulu 'ala Allahi illal haqq, dan jangan kalian mengatakan atas nama Allah kecuali satu hal yang benar. Kemudian ditegaskan innamal masihu Isa bin Maryam, sesungguhnya Nabi Isa al-Masih
putra Maryam adalah utusan Allah. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan, di dalam ayat ini Allah melarang ahlul kitab, melarang orang-orang Yahudi, melarang orang-orang Nasara untuk melampaui batas-batas yang Allah tentukan. Tidak mengatakan kecuali yang benar, terkhusus terhadap Nabi Isa alaihi salam, satu sosok manusia yang Allah berikan wahyu kepada beliau. Namun diingatkan bahwasanya beliau ini seorang manusia, bukan Tuhan yang harus disembah. Maka dikatakan innamal masihu Isa bin Maryam, Nabi Isa adalah utusan Allah yang harus ditaati perintahnya dan larangannya harus ditinggalkan, dan beliau bukanlah Tuhan yang disembah. Jamaah sekalian yang Allah rahmati seluruhnya, larangan ini tetap berlaku bagi kita umat Islam. Dilarang untuk melebihkan seorang pun dari makhluk ini, termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam salah satu hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Sahabat Abdullah bin Abbas menceritakan sepenggal kisah bersama Khalifah Umar. Dikatakan, aku pernah mendengar Khalifah Umar berkhutbah di atas mimbar. Sahabat Umar mengatakan, sami'tun nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqul. Kata sahabat Umar, aku pernah mendengar Nabi bersabda, la tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Jangan kalian berlebih-lebihan dalam memujiku sebagaimana orang-orang Nasara memujiku. Larangan tetap berlaku. Jangan sampai umat beliau, umat Islam, terjatuh dalam dosa yang sama sebagaimana dilakukan oleh orang-orang Nasara, hingga mengangkat Nabi Isa sebagai seorang Tuhan yang disembah. Maka Nabi mengingatkan dalam beberapa kesempatan, di antaranya dalam hadis tadi, jangan kalian melebih-lebihkan aku sebagaimana orang-orang Nasara melebih-lebihkan Nabi Isa Al-Masih, putra Maryam. Kemudian beliau melanjutkan, innama ana abduhu, sesungguhnya aku adalah hamba Allah. Mengingatkan kita seluruhnya ini, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah, sebagaimana kita pula hamba-hamba Allah. Hanya saja beliau adalah Rasul. Faqulu, beliau memerintahkan kita untuk mengucapkan Abdullah wa Rasuluhu. Katakan tentang aku, tentang Rasul alaihi salatu wassalam, beliau adalah hamba Allah sekaligus sebagai utusannya. Para ulama menjelaskan dari sisi hamba, sebagaimana manusia yang lainnya, dan termasuk para nabi dan para rasul, termasuk orang-orang saleh, para wali, para habib, ataupun para kiai dan para ustadz, ataupun masyayikh, atau bahkan manusia yang tingkatannya di bawah itu, tidak layak mereka disembah. Posisikan Nabi sebagai seorang manusia biasa dalam hal disembah? Tidak. Namun dari sisi sebagai seorang Rasul, utusan Allah, maka kita sebagai umat beliau wajib mentaati perintah-perintahnya. Sebagai umat beliau wajib kita meninggalkan larangan-larangannya. Dan sebagai umat beliau wajib kita beribadah kepada Allah sesuai dengan cara yang diajarkan oleh beliau alaihi salatu wassalam. Karena beliau adalah Rasulullah
Itu yang kita persaksikan bersama dalam dua kalimat syahadat yang sering kita ucapkan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan saya bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah sekaligus sebagai utusannya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dari ayat di atas ada pelajaran yang bisa kita petik. Di antaranya saya nukilkan dari penjelasan Syekh Shalal Fauzan hafizahullahu taala. Faidah atau pelajaran yang pertama adalah tahrimul ghulu fil ashkhasi wal a'mali wa ghairi dzalika. Dalam ayat di atas terdapat larangan bagi kita umat Islam untuk bersikap ekstrim. Ekstrim itu berlebih-lebihan. Al-ghulu, kata beliau dalam beberapa keterangannya, adalah mujawazatul had wal ifrat fi ta'zim bil qawli wal i'tiqad wa ta'addi ma amara Allah taala bihi. Namanya ghulu, ekstrim, berlebih-lebihan, itu adalah melampaui batasan agama, melampaui batasan yang telah Allah tentukan. Contoh tadi kita dengarkan, seharusnya kita dudukkan para nabi itu sebagai seorang manusia yang tidak disembah. Dari sisi ini, batasan manusia tidak boleh disembah. Yang melampaui batas atau yang hulu yang bagaimana? Yang nyembah para nabi. Mereka adalah ekstremis, orang-orang yang melampaui batasan yang Allah tentukan. Karena mereka menyembah manusia, bukan menyembah Tuhannya manusia, bukan menyembah Allah pencipta manusia. Ini namanya hulu, ekstrim. Maka dalam ayat di atas, di antara pelajaran yang bisa kita petik seluruhnya, larangan untuk ekstrim melampaui batas pada sosok-sosok manusia, tokoh-tokoh manusia, baik itu dari kalangan para rasul ataupun para nabi ataupun orang-orang soleh ataupun para syuhada atau siddiqin ataupun masyaikh ataupun ulama, kiai, ustadz ataupun siapapun itu dari kalangan manusia. Mereka adalah manusia, tak layak untuk disembah. Ini pelajaran yang sangat berharga sekali. Kaitannya dengan ini, maka ada pelajaran kedua yang bisa kita ambil, bahwasanya al-ghulu itu dilarang, tahrimul ghulu li'annahu asbabun lisyirki atau fisyirki. Larangan untuk kita bersikap ghulu, melampaui batasan-batasan yang telah Allah tentukan pada sosok manusia, karena bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Satu contoh, di masa Rasul disebutkan dalam satu riwayat terkait dengan satu hal yang ditaati oleh umat Nasrani pada kala itu. Dikatakan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam ketika menyebutkan satu ayat, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka orang-orang Yahudi dan Nasara itu menjadikan pendeta-pendeta dan rahibnya sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah. Disangkal oleh sahabat tadi, kami tidak menyembah mereka, kami tidak beribadah kepada mereka. Namun ditanya oleh Rasulullah, bukankah kalian menghalalkan apa yang Allah haramkan? Bukankah kalian mengharamkan apa yang Allah halalkan? Dijawab, nah, fatilka ibadatuhum. Yang seperti itu juga termasuk bentuk ibadah kepada para rahib dan para ulamanya Yahudi tersebut. Bukan semata syirik itu adalah menyembah sujud di hadapan berhala, namun sama seperti itu, menghalalkan apa yang Allah haramkan.
dan mengharamkan apa yang Allah halalkan, tilka ibadatuhum, itu juga termasuk ibadah kepada mereka, itu juga termasuk kesyirikan. Maka kaitannya dengan faedah yang kedua tadi, tatkala seorang mengkultuskan satu manusia dari kalangan manapun itu, bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, dua faedah tadi saya rasa cukup pada kesempatan yang singkat ini. Mudah-mudahan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita pada hari-hari mendatang ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita dan kaum muslimin seluruhnya untuk bisa menapaki jalan kebenaran. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza fastaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dzam fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Ibadallah, ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sekilas tadi kita dengarkan satu ayat dan satu hadis serta beberapa faedah yang mengingatkan kita seluruhnya akan sebuah larangan dalam agama kita. Larangan mengkultuskan seorang manusia, baik itu dari kalangan para rasul, para nabi, ataupun yang tingkatannya di bawah mereka. Kita hendaklah memposisikan manusia sebagaimana kedudukan dan posisi yang telah Allah tentukan. Jangan sampai kita melanggarnya, karena melanggar satu ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala kabiratun minal kabair, termasuk dosa besar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita untuk bisa menempuh jalan yang lurus. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma arinal haqqa haqqa wa alhimna ittiba'ah wa arinal batila batila wa alhimna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. غرباء 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 الحمد لله رب العالمين.